wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Udah makan semua? Udah. Ya, pintar ya. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada siang kali ini, siapa yang mau memimpin doa untuk teman-teman semuanya? Ayo, coba Fatir, mimpin doa ya. Ya, dimulai. Siap, gerak. Gerak. Selamat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya marilah kita untuk menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, suaranya, dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, pintar sekali anak-anak semua. Nah, kalau minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang bangun ruang. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang volume bangun ruang. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, nanti anak-anak ibu bisa untuk mencari volume dari bangun ruang seperti balok dan kubus. Karena hari ini kita belajarnya tentang balok dan kubus dulu ya. Nah, atau nanti mana tahu ada anak-anak ibu yang akan menjadi arsitek. Nah, itu harus tahu bagaimana cara mencari volume dari bangun ruang. Nah, karena kita akan membuat suatu bangunan, ya kan? Nah, atau nanti di rumah, di orang tuanya ada yang bertanya, untuk mengisi air di dalam bak berapa ya? Volumenya berapa ya ininya? Nah, nanti kan anak-anak ibu bisa tahu berapa isinya berapa kan? Nah, sekarang di depan anak-anak ibu semua udah ada ibu sediakan, yaitu namanya ini minggu kemarin kita belajar ini apa bentuknya namanya? Kubus ya, pintar. Nah, kalau ini apa namanya? Nah, sekarang ibu mempunyai ini namanya berbentuk kubus. Nah, di sini kita sebut ini namanya satuan kubus karena bentuknya lebih kecil daripada kubus yang sebenarnya ini. Nah, satuan kubus ini kita anggap semua sebagai brownies. Nah, kita semua anak-anak ibu ingin memasukkan brownies ini ke dalam sebuah wadah. Wadahnya yaitu berbentuk dari kubus dan balok. Nah, jadi berapakah yang mampu ditampung oleh balok dan kubus ini? Nah, untuk mengetahuinya sama-sama, coba nanti Rehan ambil ini. Nah, ambil yang balok. Nah, nanti ini sudah ada satuan kubusnya. Silahkan dimasukkan ke dalam wadahnya. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Coba masukkan dulu. Baiklah, pintar sekali anak ibu. Cepat sekali selesainya. Nah, untuk yang balok, Fadila, itu berapa isinya? Silahkan dikasih tahu kepada teman-temannya. Oke, 8 buah. Kalau yang kubus berapa, Rehan? 4. Iya, pintar. Ada 4 kubus. Semuanya silahkan ibu ambil lagi ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat teman-temannya mengisi browniesnya ke dalam wadah ya. Dimana tadi balok berapa isi browniesnya? 8. Kalau kubus berapa? 4. Ada 4. Sekarang
Ibu akan bertanya kepada Azra. Bagaimana tanggapan Azra terhadap yang telah dikerjakan oleh temannya Fadila dan Rehan tadi? Bagaimana kesimpulan kegiatan tadi menurut Azra? Supaya kita bisa tahu atau menentukan isi dari balok dan kubus tersebut. Ya, pintar sekali. Menurut Bunga gimana pendapatnya terhadap kegiatan tadi? Bahwa satuan balok dapat mengetahui volume kubus dan balok. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk dua temannya tadi, anak-anak. Iya, jadi tadi sudah disebutkan oleh Azra ternyata untuk brownies yang dimasukkan ke dalam wadah tadi itu berfungsi untuk mengetahui berapa banyak yang mampu ditampung oleh wadahnya tadi. Nah, menurut Bunga tadi ternyata si satuan dari kubus ini bisa untuk mengukur dari si kubus dan si balok. Nah, dua jawaban dari temannya itu, dua tanggapannya tersebut itu sama-sama benar ya, anak-anak ya. Ternyata si satuan kubus ini mempunyai keistimewaan yaitu mampu untuk mengukur dari si kubus dan si balok sekalian tersebut. Nah, kemudian tadi Azra juga menyebutkan bahwa brownies ini berfungsi untuk mengukur berapa yang mampu ditampung oleh balok. Nah, itu bisa disebut dengan apa tadi? Volume. Nah, berapa yang mampu ditampung oleh wadah tadi? Nah, itulah yang disebut dari volume. Nah, sekarang, tentu ada cara yang lebih mudah untuk mengetahui dari volume. Nah, sekarang anak-anak ibu semua, silakan duduk berkelompok. Bunga, Rehan, dan Fatir satu kelompok buat lingkaran ya. Kemudian Azra, Fadila, dan Nia satu kelompok, silakan buat lingkaran. Nah, tadi kan Ibu sudah kasih pertanyaan ya untuk ada ternyata cara yang lebih gampang, ternyata ada rumusnya untuk mencari volume dari kubus dan balok. Nah, silakan didiskusikan terhadap teman-temannya di kelompok untuk mendiskusikan ternyata bagaimana sih mencari volume dari kubus dan balok itu biar lebih gampang ya. Nah, dengan yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, kan minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bangun datar. Gimana? Kalau persegi gimana cara mencarinya? Luasnya. Bagaimana cari luas persegi, Bunga? Sisi kali sisi. Pintar. Nah, kalau mencari persegi panjang bagaimana, Fadila? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau persegi kan kubus ini adalah pelebaran dari persegi kan? Bentuk ruang dari persegi. Nah, sedangkan balok ini adalah bentuk ruang dari persegi panjang. Nah, dari rumus yang bangun datar tadi bisa kita simpulkan untuk mencari bangun ruangnya dari kubus dan balok ini. Nah, silakan Ibu beri ini balok ke sini. Nah, kubus di sini silakan dicari bagaimana rumus dari untuk mencari volume dari kubus dan baloknya. Silakan berdiskusi. Baiklah, Azra gimana? Udah tahu gimana cara mencarinya? Belum? Nah, kan minggu kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar bangun datar. Nah, kan kelompok Azra mendapatkan balok ya. Nah, balok ini merupakan bangun ruang dari persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang kan cuman ada lebar dan tinggi. Dan panjang. Lebar dan panjang. Nah, sekarang apa yang membedakan balok dan persegi panjang? Adanya tinggi. Nah, tinggal kita tambah berarti rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Pintar. Oke, berarti
ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, oke. Kalau yang kubus sudah tahu? Belum. Nah, persegi ini merupakan kubus ini merupakan bangun ruang dari yang bangun datar berbentuk persegi kan. Nah, mencari luas dari persegi apa, Rehan? Nah, pintar. Sisi kali sisi. Nah, yang membedakan persegi dengan kubus ini apa? Adanya apa yang membedakan? Tingginya yang membedakan kan, di mana di kubus ditambah di mana kubus itu mempunyai tinggi, sedangkan persegi tidak mempunyai tinggi, ya kan? Nah, tinggal kita tambah aja di rumusnya. Kalau rumusnya tadi persegi apa? Sisi kali sisi. Nah, sedangkan di kubus berarti apa? Nah, sisi kali sisi kali sisi. Kenapa sisinya ada 3? Siapa yang bisa jawab? Kenapa sisinya sama? Maksud Ibu? Kenapa sisinya? Ini beda. Ini panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini tadi apa? Mencari volumenya? Nah, kenapa sisinya 3 kali? Kenapa, Fatir? Karena sisinya sama besar dengan sisi yang lain. Pintar. Karena sisi dari kubus itu sama panjang dengan sisi yang lainnya. Nah, baiklah, silakan melihat ke depan semuanya. Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada anak-anak Ibu semua ya. Nah, silakan dengan menerapkan apa yang telah kita pelajari tadi, nah sehingga nanti anak Ibu mampu untuk menjawab soal yang ada di kertas ini. Nah, silakan ambil ini untuk kelompok yang pertama dan ini untuk kelompok yang kedua. Silakan dikerjakan bersama-sama di kelompoknya ya. Oke, apakah sudah selesai semuanya mengerjakan dari latihan yang sudah Ibu berikan tadi? Sudah ya, pintar sekali anak-anak Ibu. Terlihat sangat mudah ya soalnya. Ya, mudah sekali kan? Karena kita tadi sudah mempelajarinya. Nah, untuk soal yang pertama, Ibu minta kepada Rehan untuk memberikan jawaban dari kelompoknya. Silakan dibacakan soal dan jawaban dari kelompok Rehan. Tentukan berapa banyak kubus satuan pada peserta bentuk kubus 25. 25. Dari jawaban kelompok Rehan 25. Nah, bagaimana menurut kelompok dari Azra? Betul? Betul. Pintar ya. Jawabannya memang ada 25 satuan kubus. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada lembar kerja dari balok ya. Nah, yang soal pertama silakan dijawab Fadila. Bagaimana hasil dari kelompoknya? Tentukanlah berapa banyak kubus satuan yang membentuk balok. 24 satuan kubus. Ya, 24 satuan kubus. Bagaimana menurut kelompok dari Fatir? Apakah benar? Betul. Betul. Nah, alhamdulillah semua jawaban alhamdulillah semua soal sudah terjawab ya. Anak-anak Ibu, ternyata anak-anak Ibu semua pintar. Sudah mengerti ya berarti semuanya tentang bagaimana mencari volume dari bangun ruang kubus dan balok ya. Anak-anak Ibu semua pintar sekali. Nah, untuk mengakhirinya sebelumnya Ibu meminta kesimpulan dulu pendapat pelajaran hari ini terhadap volume kubus dan volume balok. Nah, tadi kan sudah dijawab semua pertanyaan dari latihan yang sudah Ibu berikan kan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, nah Ibu ingin bertanya terhadap pendapat dari salah satu dari kalian ya. Nah, menurut Azra, apa yang bisa Azra simpulkan dari kegiatan kita pada hari ini? Menurut saya, Bu, kita dapat menyimpulkan brownies atau kotak-kotak tadi ke dalam
satuan balok dan kubus tersebut. Ya, intinya kita dalam untuk mencari volume balok dan kubus ini kita bisa menggunakan dari satuan kubus tersebut. Nah, itu maksud Azra. Apa lagi Azra yang bisa Azra simpulkan? Dan bisa mencari volume balok tersebut, yaitu panjang kali tinggi kali lebar. Nah, iya. Nah, jadi volume untuk mencari balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Betul yang disebutkan Azra, anak-anak? Betul. Iya, pintar. Nah, menurut Rehan, apa yang bisa disimpulkan pada kegiatan hari ini? Menurut Fatir gimana? Apa kesimpulannya yang dapat Fatir ambil pada kegiatan hari ini? Kubus. Gimana kubus? Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Oh iya, pintar. Nah, menurut si Fatir, mencari volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Apakah betul anak-anak? Betul. Iya, pintar. Nah, ada yang ingin memberikan tanggapan lain? Apa Bunga? Silakan. Kalau mencari balok panjang kali lebar kali tinggi, dan kalau mencari kubus sisi kali sisi kali sisi, karena sisi setiap kubus sama panjang. Jadi disingkat apa? Sisi pangkat 3. Iya. Oh, jadi menurut Bunga, karena ini sama semuanya, sisinya panjang, jadi bisa disingkat dengan sisi pangkat 3. Apakah betul anak-anak? Betul. Oke, pintar sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada kali ini tentang volume balok dan volume kubus sudah selesai, dan anak-anak ibu sudah melewatinya dengan sangat baik dan sangat pintar semuanya sangat aktif. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai pembelajaran kita pada siang hari ini tentang volume balok dan volume kubus. Nah, Ibu berikan sedikit arahan ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui untuk mencari volume balok, yaitu apa tadi? Panjang kali lebar kali tinggi. Pintar. Nah, untuk yang kubus? Sisi kali sisi kali sisi, atau disebut dengan sisi pangkat 3. Iya, pintar sekali anak ibu semua. Nah, sebenarnya ada kesamaan terhadap kubus dan balok ini, di mana rumusnya sama-sama mengalihkan semua dari komponen sisinya, yaitu di mana ada sisi yang pendek, yang panjang, dan yang tinggi. Nah, di kubus pun seperti itu. Ada yang setiap sisinya dikalikan dan kemudian tingginya. Cuman di kubus semua sisinya sama panjang ya. Jadi semua sisi bisa dikalikan sisi kali sisi, atau satu sisi dipangkatkan 3. Nah, karena semua sisinya yaitu sama panjang ya kan. Nah, kemudian si satuan kubus ini ternyata memiliki keistimewaan. Keistimewaannya yaitu mampu untuk mencari volume tidak hanya kubus tetapi juga dari si balok. Iya, pintar anak-anak ibu semua. Nah, terima kasih untuk hari ini. Silakan simpan bukunya semua, masukkan ke dalam tas. Ya. Ya. Sudah, semuanya sudah siap. Nah, Oke, Azra, silahkan memimpin doa pada hari ini. Siap gerak, tegak gerak. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini anak-anak ibu boleh untuk langsung pulang. Nah, bila dijemput
silakan ditunggu orang tuanya dulu. Nah, untuk yang pulang sendiri silakan langsung pulang. Hati-hati di jalan ya. Sampai berjumpa besok pagi.